Assalamualaikum, teman-teman kanal, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini, tim kanal Inspirasi telah merangkum beberapa cerita pendek dari kisah para nabi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol like-nya. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sama-sama saksikan. Pada saat Rasulullah Mi'raj bersama malaikat Jibril, beliau melihat golongan suatu kaum, yang mana perut kaum tersebut terlihat sangat besar sekali. Dan di dalam perut kaum tersebut, terlihat ular-ular ganas, sedang mencabik isi perut mereka. Setiap kali mereka mencoba untuk berdiri, mereka selalu tersungkur, karena perut mereka. Setiap ada orang yang melalui mereka, mereka selalu terinjak-injak sambil menjerit, dan merintih kepada Allah. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah sebagian dari umatmu, yang melakukan riba, dan memakan harta riba. Mereka tidak bisa berdiri, dan terlihat bagaikan orang, yang kesurupan setan." Pada saat Mi'raj, dikisahkan Nabi Musa menangis, ketika Rasulullah menghampirinya, di langit ke-6. Rasulullah bertanya pada Nabi Musa, kenapa dirinya menangis? "Aku menangis, karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku," jawab Musa. Nabi Musa menangis bersedih, saat tahu jumlah umatnya lebih sedikit, daripada umat Nabi Muhammad. Padahal, Nabi Musa tahu, bahwa waktu yang diberikan padanya, lebih banyak dari Nabi Muhammad. Musa menangis karena merasa sedih atas umatnya, jumlahnya lebih sedikit dibanding umat Nabi Muhammad, dan keutamaannya kalah dari Nabi Muhammad. Tangis dan sedih Nabi Musa, bukan didasari rasa iri, melainkan tangis penyesalan, karena tahu, umatnya banyak yang membangkang, dan melanggar perintah Allah. Isra Mi'raj merupakan salah satu momen penting, dalam perjalanan spiritual, dan syiar Rasulullah semasa hidupnya. Pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan perjalanan Isra, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan Mi'raj, dengan menggunakan buraq ditemani malaikat Jibril. Dalam perjalanan Mi'raj ke langit ke-7, untuk berjumpa dengan Allah. Rasulullah bertemu nabi-nabi terdahulunya, berbeda nabi di setiap lapisan langit. Di langit pertama, Rasul bertemu Nabi Adam. Selanjutnya, di langit kedua, Rasul bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, ia berjumpa dengan Nabi Yusuf. Perjalanan dilanjutkan ke langit keempat, dan Rasul bertemu dengan Nabi Idris. Sementara di langit kelima, ia berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasul bertemu Nabi Musa, dan di lapisan langit ketujuh, ia bertemu Nabi Ibrahim. Dan di setiap pertemuan Rasulullah dengan para nabi, mereka saling bertukar salam. Suatu hari, orang-orang berlarian ketakutan. Ada seekor unta yang berlari dengan liar di tengah kota. Untungnya, saat itu Rasul lewat, tanpa diduga. Tiba-tiba unta yang tadinya amat liar itu, menghampiri Rasulullah. Rasul pun langsung memeluk unta dengan penuh kasih sayang. Si unta mendadak jinak, dan tiba-tiba bisa berkata dan mengadu pada Rasulullah. "Wahai Rasul, aku sering ditelantarkan tuanku, ia jarang memberiku makan. Padahal pekerjaanku sungguh sangat berat." Si pemilik unta kemudian datang tergopoh-gopoh menghampiri Rasul. Ia mengucapkan terima kasih, karena Rasul berhasil menjinakkan untanya. Rasul lalu berpesan pada si pemilik unta, "Perlakukan untamu dengan baik, perhatikan makanannya, dan jangan dibebani pekerjaan yang melampaui kemampuannya." Rasul yang berakhlak mulia selalu bersikap baik pada hewan sekalipun. Allah Maha Berkuasa, tak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Seperti pada kisah permadani terbang, Nabi Sulaiman. Dengan kekuasaannya yang sangat luar biasa besarnya, hampir dipastikan, tak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Suatu hari, bersama 12.000 pasukannya, Nabi Sulaiman terbang naik permadani terbang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba permadani Nabi Sulaiman itu oleng. Maka, ribuan prajurit Nabi Sulaiman pun berjatuhan dan tewas. Nabi Sulaiman akhirnya tersadar. Itulah teguran Allah padanya. Tadi memang dalam hatinya, sempat muncul perasaan membanggakan diri, dengan kekuasaannya, yang nyaris tak terbatas. Pesan moral, dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan, yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan, di muka bumi. Kemudian, tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah,
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Suatu ketika, Nabi Musa memohon pada Allah untuk dipertemukan dengan makhluk Allah yang selalu beribadah dengan ikhlas. Allah kemudian menyuruh Nabi Musa untuk datang ke sebuah pantai. Di sana, Nabi Musa ternyata tidak bertemu dengan manusia, tapi bertemu dengan seekor burung yang sedang berzikir di atas dahan sebuah pohon. "Sejak kapan engkau berzikir pada Allah?" tanya Nabi Musa. "Aku berzikir sejak Allah menciptakanku," jawab burung. "Apa yang engkau sangat inginkan sekarang ini?" tanya Nabi Musa lagi. "Aku sangat menginginkan minum setetes air laut ini. Namun, hal itu tidak pernah aku lakukan. Meski sangat mudah bagiku, aku tinggal menjulurkan paruhku ke laut. Soalnya, aku tidak ingin kenikmatan zikirku terganggu, gara-gara kenikmatan setetes air laut itu." Sungguh luar biasa keimanan burung itu. Ia telah berzikir sekian lama, dan tak pernah terputus oleh kesenangan dunia, sedetik pun. Orang tua Ibrahim tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan, karena mereka penyembah patung berhala. Bahkan, Azar, ayah Ibrahim dikenal sebagai pembuat patung hebat di negerinya, Babilonia. Maka Ibrahim pun harus mencari sendiri tentang Tuhannya. Saat melihat bintang dan bulan, ia berpikir, apakah itu Tuhanku? Namun, pada pagi harinya, bintang dan bulan itu menghilang. Tuhan tak mungkin menghilang, Tuhan itu maha kekal. Begitu pula, saat melihat matahari di siang hari, apakah itu Tuhanku? Namun, pada saat senja, matahari itu terbenam. Tuhan tak mungkin terbenam. Tuhan maha kekal, tegas Ibrahim dengan yakin. Akhirnya dengan kecerdasannya, Ibrahim bisa menemukan Tuhannya. Tuhan itu adalah maha pencipta, yang kekal abadi. Beberapa waktu kemudian, ia diangkat Allah sebagai Nabi dan Rasul. Allah maha membuat perhitungan kepada hambanya. Seperti saat Rasulullah pergi ke pasar, dengan membawa bekal uang 8 dirham, untuk berbelanja. Namun di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang budak perempuan. Ia menangis karena telah kehilangan uang 2 dirham milik tuannya. Dengan senang hati, Rasul pun memberikan 2 dirham kepadanya. Rasul lalu membelikan 6 dirham lagi untuk pakaian. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pengemis, yang meminta pakaian beliau. Rasul pun lalu memberikannya. Sepulang dari pasar, Rasul kembali bertemu dengan budak perempuan tadi. Ia ingin diantarkan pulang oleh Rasul, karena takut dimarahi tuannya. Dengan senang hati, Rasul pun mengantarnya. Melihat kedatangan dan kebaikan Rasul seperti itu, saat itu juga, si tuan pun langsung memerdekakan budak perempuan itu. Rasul pun kagum dengan uang 8 dirham itu, karena bisa membebaskan budak perempuan, yang nilainya ribuan dirham, dan memberi pakaian untuk pengemis. Maka sesungguhnya, sedekah yang diberikan dengan ikhlas, akan menghasilkan keberkahan, yang luar biasa besarnya. Suatu hari, ada 2 orang yang sedang membicarakan tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad ternyata mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, 2 orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu, Rasulullah kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Peristiwa ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari peristiwa ini, kita dapat mengetahui bahwa fitnah memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati. Rasulullah dan Abu Bakar sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan bekal dan sangat kehausan. Untungnya, mereka melihat ada sebuah kemah dan singgah di sana. Pemilik kemah itu seorang wanita bernama Ummu Mabak. Ia hanya memiliki seekor kambing kurus yang tak mungkin menghasilkan susu jika diperah. Rasul lantas meminta izin untuk memerah kambing itu. Rasul pun berdoa dan keajaiban terjadi. Saat diperah Rasul, kambing itu mengeluarkan air susu yang berlimpah. Rasul lalu mempersilakan Ummu Mabak untuk minum susu kambing itu sepuasnya sebelum Rasul dan Abu Bakar. Ternyata, berkat mukjizat Nabi Muhammad, kambing kurus itu telah memberikan banyak manfaat. Rasul dan Abu Bakar kemudian melanjutkan kembali perjalanannya ke Madinah.